Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Semuanya segar ya, tidak ngantuk. Baik, ada sebuah cerita yang mau saya sampaikan. Suatu kali ada seorang yang bercerita tentang pengalamannya melihat seorang pemulung. Pemulung ini dia lihat sudah sangat renta. Lalu dia berjalan siang hari, panas-panas itu, tanpa memakai alas kaki. Lalu dia bayangkan itu pasti panas sekali itu. Apalagi kalau pas jalannya menginjak aspal, pasti panas. Tetapi dia dalam kerentaannya itu masih terus berjalan untuk mencari apa yang bisa dia pungut, ditaruh di kantongnya situ. Lalu yang bercerita ini kemudian mengatakan, saya begitu kasihan, seharusnya Bapak ini mungkin usianya sudah usia pensiun, sudah harus beristirahat, tidak banyak bekerja sampai semacam itu. Tapi kenapa dia kok masih terus seperti itu? Nah, karena gerakan hatinya semacam ini kemudian dia menghentikan kendaraannya, dia memanggil Bapak itu, kemudian memberikan derma kepada Bapak itu. Pak, ini untuk Bapak, supaya nanti bisa dipakai entah untuk makan atau untuk kebutuhan apa. Dari kejadian ini, kita bisa melihat bahwa ada rasa tidak hanya sekedar simpati, tetapi ada rasa empati yang keluar dari orang ini. Empati itu berarti dia sungguh-sungguh mencoba menyelami situasi hidup orang ini. Lalu dia tergerak untuk memberikan sesuatu. Supaya orang ini hidupnya menjadi lebih baik. Paling kurang pada saat itu dia mendapatkan sebuah pengharapan bahwa ada sesuatu yang bisa membuat dia terpelihara hidupnya. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita melihat dinamika yang semacam ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita gunakan untuk merenungkan peristiwa inkarnasi, kita akan melihat di situ betapa kuat empati Allah kepada kita. Allah tahu semenjak manusia ini jatuh ke dalam dosa, sudah kehilangan banyak sekali rahmat. Sehingga yang dulunya harusnya mereka ini bisa hidup berbahagia dalam Firdaus, akhirnya mereka harus pontang-panting mencari sumber penghidupan sendiri, pontang-panting harus mencari kehidupan mereka. Dan ternyata ketika dilihat semakin lama, manusia-manusia ini semakin jauh dari arah yang semestinya mereka tuju. Dan ini sepertinya membuat Allah kemudian tergerak untuk membawa sesuatu, yaitu hadir di tengah-tengah manusia. Dan inilah saya kira yang patut untuk kita renungkan saat ini ketika kita merenungkan peristiwa inkarnasi Allah ini. Soal empati dari Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan cerita kejatuhan manusia, dan kita perhatikan cerita tentang kehadiran Yesus, ini ada sesuatu yang menarik untuk kita lihat. Nah, memang ada banyak sekali penafsiran, tetapi kalau dibaca salah satu penafsiran itu sangat menarik soal orang ini mengkaitkan antara ketika manusia jatuh ke dalam dosa, jatuhnya itu karena apa? Kuncinya di situ ada soal makan. Jadi Allah sudah memberitahukan mereka enggak boleh makan buah dari pohon ini. Tetapi kemudian ada bujukan untuk makan saja, enggak apa-apa. Kalau kamu makan ini kamu akan tahu segala sesuatu dan seterusnya itu. Jadi karena makan itu kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Nah sekarang dalam peristiwa inkarnasi dikatakan Yesus tadi lahir di kota apa? Bethlehem. Bethlehem ini arti harafiahnya apa? Ada kata Bethlehem. Beth itu artinya rumah, lehem itu roti atau makanan. Jadi Bethlehem ini adalah rumah roti atau rumah makanan. Coba kalau dibandingkan itu tadi, yang satu menceritakan soal kejatuhan karena makanan, yang satu mulai menghadirkan sesuatu. Bukan lagi kematian, tapi ini adalah harapan penghiburan, harapan kehidupan yang hadir melalui makanan juga.
Dia sekarang lahir di sini, di rumah roti, rumah tempat makanan ini. Jadi seolah-olah Allah mau memberikan ini loh. Untuk menawarkan dulu yang menjadi racun bagi kalian itu, yang sudah membuat kalian mati dan jauh dari kehidupan, ada sekarang makanan yang dihadirkan kepada kalian untuk membawa kalian kepada kehidupan. Maka tidak heran kalau kita membaca teks-teks kitab suci, kita juga menemukan Yesus seringkali menyebut dirinya sebagai roti hidup, makanan. Bahkan dalam perayaan Ekaristi ini pun kita mendapatkan itu. Siapa yang makan tubuhku, siapa yang minum darahku. Jadi ada makanan ini, makanan menuju kepada kehidupan. Kalau tadi makanan menuju kematian, sekarang adalah makanan menuju kepada kehidupan. Dan rupanya empati Allah dihadirkan dengan cara ini. Dia melihat manusia kok semakin menjauh. Semakin sulit rasanya dia untuk bisa kembali kepada kehidupan kalau tidak ditolong oleh bantuan rahmat Allah ini. Makanya dia menghadirkan kembali bukan makanan yang membawa kematian, tetapi makanan yang membawa kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Dan menarik juga kalau kita lihat lebih jauh lagi, ada gembala-gembala. Nah tentunya gembala-gembala itu asosiasinya pasti di situ juga soal domba. Dan memang Bethlehem waktu itu dikenal sebagai tempat penggembalaan domba-domba. Lalu di sana juga ada yang sering kali disebut oleh para penafsir soal Migdal Eder atau menara domba. Jadi menara domba ini letaknya antara Yerusalem dan Bethlehem. Jadi kalau Bethlehem ini memiliki banyak sekali tempat untuk beternak domba itu, sekarang Bethlehem dan Yerusalem ini sangat dekat. Nah, sekarang di Yerusalem ini ada apa? Di sana ada pengorbanan bait Allah. Jadi kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama kan sangat jelas itu. Setiap kali kita ada kesalahan, setiap kali kita ada dosa, kita wajib untuk memberikan persembahan penghapus dosa. Supaya kita tidak mati tetapi hidup. Dan salah satu bentuk kurban yang mesti dikerjakan adalah dengan menyembelih anak domba. Dan saya kira kelahiran Yesus di Bethlehem ini bukan hanya sekedar memilih tempat di situ, tetapi mungkin ada sesuatu makna mendalam yang terkait dengan hal-hal ini. Jadi pengorbanan yang dikerjakan di bait Allah itu adalah bentuk-bentuk pengorbanan yang membuat manusia bisa kembali mendapatkan kehidupan, bisa kembali mendapatkan rahmat Allah ketika mereka mungkin sudah menjauh dari Allah, melakukan tindakan dosa, melakukan hal-hal yang di mata Allah tidak baik. Mereka harus mempersembahkan kurban itu. Dan sekarang hewan-hewan kurban itu disediakan di Bethlehem. Dan ada di situ menara domba, Migdal Eder ini. Nah menara domba ini fungsinya untuk apa? Ini dipakai untuk ngecek itu domba-domba yang lewat itu seperti apa. Jadi bukan sembarang domba, tetapi domba-domba yang memang memiliki kualifikasi tertentu untuk bisa dipersembahkan di bait Allah. Anda semua pasti sudah tahu itu apa yang mesti dipilih sebagai domba persembahan. Nah itu menara domba itu dipakai untuk mengawasi itu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Yesus kurang lebih lahirnya di Bethlehem itu posisinya ya kurang lebih di sekitar menara domba itu. Untuk mengatakan apa? Ini loh. Yang membawa kembali kehidupan kepada kita, bukan soal roti hidup, tetapi juga dialah domba yang akan dipersembahkan itu. Jadi kelahirannya di sini ini mau menunjukkan bahwa ini sudah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari persembahan kurban yang layak bagi Allah untuk mengembalikan hidup kita. Jadi kalau kita perhatikan simbol-simbol ini sangatlah menarik. Ini tentunya diberikan kepada kita, bukan hanya sekedar informasi saja, tetapi ini mau dipakai untuk memberikan kepada kita pengharapan. Bahwa kita ini masih memiliki Allah yang mencintai kita. Kita ini masih memiliki Allah yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Bukan Allah yang lepas tangan. Kamu sudah berdosa, kamu harus lari dari Taman Firdaus ini, keluar sana. Lalu lepas tangan. Tidak. Ternyata dia masih memperhatikan terus. Kain dan Habel juga demikian.
Mereka bersalah, berdosa. Si Kain berdosa karena pembunuhan. Tetapi walaupun si Kain ini harus menanggung hukuman, Tuhan ternyata juga enggak lepas tangan, masih mendampingi, menyertai. Dan saya kira kalau kita tarik ke dalam hidup kita masing-masing, ini mungkin juga memiliki nilai, memiliki makna. Kita seringkali sama seperti Adam dan Hawa itu. Lebih memilih untuk mencari makanan-makanan, sumber-sumber yang membuat kita menjauh dari Allah. Sehingga kita tidak lagi bisa mendapatkan kehidupan itu. Mungkin yang kita maksudkan kita mencari semuanya itu justru untuk hidup, tetapi hidup yang bukan sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang menurut kita adalah hidup yang paling baik, yang paling membahagiakan, yang paling membuat kita sejahtera. Makanya tidak heran kalau di sana-sini masih ada sikap-sikap yang meminggirkan kehidupan orang lain demi mementingkan kehidupan sendiri. Kalau kita mau mencoba melihat bagaimana Allah berempati terhadap hidup kita, mungkin kita juga akan memiliki empati juga terhadap hidup-hidup orang lain. Ada sekian banyak kehidupan di sekitar saya ini, mau diapakan? Apakah itu mau disingkirkan semua? Lalu saya mau menguasai sumber kehidupan yang seharusnya bisa dibagi untuk sekian banyak orang itu, lalu kita kuasai untuk diri kita sendiri. Ini tentunya bertentangan dengan apa yang menjadi visi Allah. Karena visi Allah adalah memelihara hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita, tapi dia justru datang kepada kita. Menunjukkan empatinya yang luar biasa kepada kita untuk ini loh, hidup kamu itu ini loh yang mesti kamu kerjakan. Dan selain menunjukkan empati bahwa masih ada kehidupan yang bisa menjadi sumber bagi kita untuk meraih kehidupan di dalam Allah, yaitu hidup Yesus sendiri, dia juga memberikan kepada kita pesan yang sangat luar biasa melalui gembala-gembala tadi. Gembala tentunya asosiasinya adalah dia yang ngurusi domba-domba itu. Dialah yang wajib untuk menjaga, wajib untuk membimbing, wajib untuk menuntun domba-domba itu supaya hidupnya terjaga, supaya hidupnya juga bisa berkualitas. Sehingga nanti kalau memang domba-domba itu mau dipakai untuk persembahan kurban, ya layak untuk itu. Nah sekarang kalau ini kita perhatikan, jangan-jangan dengan kehadiran Yesus di Bethlehem ini, dia juga mau menyatakan bahwa ini loh, saya itu bukan hanya sekedar sumber kehidupan, tetapi saya juga memimpin, menggembalakan, menuju kepada hidup itu sendiri. Dan dari sini kita juga tidak akan merasa heran ketika Yohanes mengatakan, lihat itu, anak domba Allah. Karena dialah yang memimpin kita menuju kepada kehidupan. Maka juga tidak heran ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Jadi kalau kita perhatikan pesan-pesan yang hadir dalam cerita ini, ada nilai-nilai yang sangat mendalam di situ. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku yang terkasih, ketika kita merenungkan peristiwa inkarnasi, peristiwa empati Allah terhadap hidup kita, kita pun diajak untuk meneladani itu. Kita diajak untuk memiliki sikap empati yang lebih. Maka dalam gereja kita juga diajak untuk mengembangkan itu dengan cara-cara yang sudah dilembagakan. Mungkin melalui kolekte, mungkin melalui derma, yang dikumpulkan melalui lingkungan atau gereja. Itu semua adalah pendidikan bagi kita. Supaya kita memiliki empati. Hanya memang seringkali kalau yang sudah dilembagakan itu nggak akan kelihatan karena kita sudah memberikan begitu saja, lalu kita nggak tahu duit itu larinya kemana. Walaupun kalau dilihat ya larinya ke hal-hal yang seperti itu tadi. Untuk memelihara semuanya supaya menjadi lebih baik. Nah kalau kita memberikan derma secara langsung kepada orang-orang di sekitar kita, nah di situ kita akan merasakan tidak hanya sekedar rasa simpati, tetapi juga empati yang menggerakkan kita untuk berbela rasa, membantu mereka, mengorangkan mereka, membawa kehidupan bagi mereka, memberikan pengharapan untuk orang-orang yang selama ini mungkin hidupnya merasa tidak punya harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang terkasih, sembari kita merenungkan peristiwa inkarnasi Allah yang menjadi manusia, merenungkan empati Allah
yang hadir di tengah-tengah kita untuk memberi kepada kita pengharapan akan kehidupan itu, mari kita juga belajar untuk merasa-rasakan itu, untuk mengenali empati Allah itu dengan cara ikut berpartisipasi di dalam gerak empati kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Mari kita renungkan bersama.